Tahukah Anda, Gelembung.com menghapus 5 triliun dolar dari pasar saham. Semua itu karena investor, pengusaha, dan pemodal Ventura mempercayai mitos bahwa model bisnis tradisional tidak berlaku untuk ekonomi internet. Mereka mengira bahwa jika sebuah perusahaan dapat menarik cukup banyak pengguna dengan cukup cepat, keuntungan akan mengikuti secara alami, tumbuh cepat, mendominasi pasar, lalu menghasilkan uang kemudian. Itu sebuah mitos yang mereka percayai, dan banyak orang kehilangan seluruh tabungan hidup mereka karenanya. Mitos, besar atau kecil, membentuk perilaku kita saat kita mempercayainya. Namun, bagaimana jika kita tidak tahu itu mitos? Bagaimana jika Anda telah mendengar sesuatu berkali-kali hingga Anda mulai menyetujuinya? Nah, kita akan membongkar mitos-mitos itu hari ini. Ada yang besar dan ada yang kecil. Namun, masing-masing mitos memiliki kekuatan untuk memberikan dampak besar pada kesehatan keuangan Anda. Jadi, mari kita bahas. Mitos nomor 1, menolak kenaikan gaji menghemat uang karena Anda akan membayar lebih banyak pajak dengan gaji yang lebih tinggi. Dengarkan, oke, ini bukan cara kerja pajak progresif. Orang-orang berpikir bahwa jika pendapatan mereka masuk ke golongan pajak yang lebih tinggi, seluruh gaji mereka akan dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi. Namun, golongan pajak hanya berlaku untuk sebagian pendapatan Anda yang termasuk dalam kisaran tersebut, bukan seluruh gaji Anda. Katakanlah Anda memperoleh $80.000 dan Anda mendapat kenaikan gaji menjadi $90.000. Hanya tambahan $10.000 yang dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi, bukan $90.000 penuh. Gaji bersih Anda tetap meningkat, bahkan setelah dipotong pajak. Jika Anda mempercayai mitos ini, Anda menyia-nyiakan uang. Oke, gaji yang lebih tinggi bertambah seiring waktu. Anda mendapat kenaikan gaji sekarang dan itu berarti dasar yang lebih tinggi untuk pemilihan mendatang, posisi yang lebih baik dalam negosiasi gaji, dan kontribusi pensiun yang lebih besar. Menolak uang karena takut pajak sama seperti menolak sepotong kue yang lebih besar karena Anda harus berbagi remah-remahnya. Mitos nomor 2, saya akan menyimpan apa yang tersisa di akhir bulan. Ya, benar. Jika Anda menunggu hingga akhir bulan untuk menabung, biasanya tidak ada yang tersisa. Oke, pengeluaran Anda bertambah untuk mengisi sisa uang yang tersedia. Itu sifat manusia. Ketika Anda melihat uang tunai tambahan di rekening Anda, rasanya seperti menghabiskan uang. Saat Anda menerima gaji, persentasenya harus selalu langsung masuk ke tabungan atau investasi. Anda harus mengotomatiskan proses ini. Ini adalah cara paling cepat bagi Anda untuk menghilangkan godaan untuk menghabiskannya dan membangun kekayaan Anda tanpa terasa seperti usaha yang besar. Jika perusahaan Anda memotong pajak tambahan dari gaji Anda akan menyesuaikan pengeluaran Anda dan melanjutkan hidup. Jadi, perlakukan tabungan Anda dengan cara yang sama. Jika Anda hanya memiliki akses ke sisa uang setelah menabung, Anda secara alami akan membelanjakan uang dalam batas tersebut. Mitos bahwa Anda dapat menyimpan apapun yang tersisa adalah yang membuat Anda terus hidup dari gaji ke gaji. Nomor 3, jangan melunasi kartu kredit Anda setiap bulan dan membawa saldo kecil karena itu akan membantu meningkatkan skor kredit Anda. Mitos ini menolak untuk mati dan itu menghabiskan banyak uang orang. Membawa saldo pada kartu kredit Anda tidak akan membantu skor kredit Anda. Itu hanya membuat bank lebih kaya. Menggunakan kredit secara bertanggung jawab akan membangun skor Anda. Namun, itu tidak berarti Anda harus menjaga keseimbangan. Skor kredit Anda meningkat saat Anda melakukan pembayaran tepat waktu dan menjaga rasio penggunaan kredit yang rendah, persentase kredit yang tersedia yang Anda gunakan. Membawa saldo hanya menguntungkan perusahaan kartu kredit karena Anda membayar bunga tanpa alasan. Jika Anda meninggalkan saldo sedikit saja, Anda menyerahkan uang yang seharusnya bisa ditabung atau diinvestasikan. Strategi terbaik adalah menggunakan kartu Anda untuk hal-hal yang Anda mampu dan kemudian melunasinya secara penuh setiap bulan. Ini menjaga penggunaan Anda tetap rendah, menghindari bunga, dan membangun riwayat kredit yang solid tanpa membuat bank lebih kaya dan Anda lebih miskin. Mitos nomor 4, lebih banyak risiko sama dengan lebih banyak keuntungan. Sekarang, mari kita perjelas di sini. Oke, lebih banyak risiko tidak secara otomatis sama dengan lebih banyak keuntungan. Investasi cerdas tidak bekerja seperti itu. Ya, dalam beberapa kasus, lebih banyak risiko dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi itu terjadi ketika risiko dihitung dan dibenarkan, bukan dibuat berdasarkan keinginan sesaat. Terlalu banyak orang yang salah mengartikan jenis risiko ini dengan risiko yang tidak terkompensasi, yaitu risiko yang tidak disertai dengan ekspektasi keuntungan yang lebih tinggi. Ini terjadi ketika Anda menginvestasikan uang ke saham meme atau koin kripto tanpa riset, berharap mendapatkan kekayaan dalam semalam. Anda mempertaruhkan segalanya pada satu saham alih-alih melakukan diversifikasi. Anda mengejar keuntungan setinggi mungkin tanpa memahami apa yang bisa salah. Ini perjudian,
Oke, bukan investasi. Dan itulah mengapa Masterwork dan investasi seni unggulan mereka menjadi peluang investasi yang sangat dicari. Faktanya, survei Bank of America tahun 2024 menemukan bahwa 83% responden dengan kekayaan bersih tinggi, berusia 43 tahun ke bawah mengatakan bahwa mereka ingin berinvestasi dalam seni untuk meningkatkan strategi investasi mereka atau mereka sudah melakukannya. Daripada bertaruh pada investasi yang sedang tren atau bergejolak tinggi, Anda dapat berinvestasi dalam seni unggulan. Dan begitulah cara Anda menjaga kekayaan dan terus mengembangkannya. Sponsor hari ini, Masterwork, memiliki para ahli yang melakukan semua pekerjaan berat untuk Anda. Mereka menganalisis pasar, mengordinasikan akuisisi barang bernilai tinggi, lalu membeli barang dengan nilai yang terbukti. Terlebih lagi, seni kontemporer blue chip ini secara historis kurang fluktuatif dibandingkan saham dan telah melampaui S&P 500 dalam beberapa periode. Faktanya, penjualan terakhir Masterwork adalah lukisan Boscott pada tahun 2024 yang terjual seharga $8 juta setelah $1.398. Sekarang, biasanya layanan seperti Masterwork memiliki daftar tunggu yang panjang dan secara tradisional hanya individu dengan kekayaan tertinggi yang disetujui. Namun karena Anda adalah pelanggan Alux, Anda mendapatkan perlakuan khusus. Kunjungi masterwork.ux atau pindai kode QR di layar sekarang juga untuk melewati daftar tunggu dan berinvestasi dalam seni blue chip hari ini. Mitos nomor 5, bahwa tabungan bebas pajak hanya menguntungkan orang kaya. Sekarang, banyak orang yang mengatakan ini dengan lantang tanpa berpikir dua kali, agak menakutkan. Jika Anda ingin membayar pajak atas keuntungan Anda, baiklah, teruslah percaya yang ini. Namun jika Anda benar-benar ingin menyimpan keuntungan Anda untuk diri sendiri, maka TFSA juga cocok untuk Anda, bukan hanya orang kaya. Bahkan jika Anda hanya menyumbang dalam jumlah kecil, keuntungan bebas pajak akan memberikan perbedaan besar dari waktu ke waktu. Kekuatan sebenarnya dari TFSA berasal dari pertumbuhan majemuk dan penarikan bebas pajak. Jadi, jika Anda menginvestasikan $5.000 setahun dalam TFSA dan memperoleh pengembalian tahunan sebesar 8%, dalam 20 tahun Anda akan memiliki hampir $250.000 dan setiap dolar keuntungan menjadi milik Anda bebas pajak. Jika investasi yang sama berada dalam akun kena pajak, Anda akan berutang pajak atas keuntungan tersebut, yang secara drastis mengurangi jumlah akhir Anda. Siapapun dapat memperoleh manfaat dari akun ini, oke. Dan semakin awal Anda memulai, semakin besar keuntungannya. Nomor 6, lebih baik menunggu hingga harga turun untuk membeli. Sekarang, menunggu harga yang tepat hanyalah bentuk lain dari pengaturan waktu pasar, dan itu jarang berhasil. Mudah untuk jatuh ke dalam perangkap ini, bukan? Karena Anda menginginkan kepastian. Anda pikir Anda dapat memprediksi saat yang tepat untuk membeli rendah atau menjual tinggi, tetapi kita telah melihat berkali-kali bahwa pasar tidak bergerak berdasarkan ekspektasi siapapun. Harga tersebut dapat bertahan tinggi lebih lama dari yang Anda harapkan, atau bahkan dapat turun lebih rendah lagi. Pada saat Anda merasa nyaman untuk mengambil tindakan, peluang terbaik biasanya telah hilang. Satu-satunya strategi yang aman adalah berinvestasi secara konsisten. Jadi, alih-alih mencoba menebak pasar, Anda terus berusaha berinvestasi secara teratur, berapapun harganya. Ini disebut rata-rata biaya dolar, di mana Anda membeli pada harga yang berbeda dari waktu ke waktu, sehingga mengurangi risiko waktu yang buruk. Jika Anda ingin membangun kekayaan, berinvestasilah dan biarkan waktu bekerja. Jangan menunggu momen yang tepat. Itu tidak ada. Nomor 7, Anda dapat melindungi diri dari kreditur setelah kewajiban menjadi risiko. Pada saat kewajiban menjadi risiko nyata, biasanya sudah terlambat untuk melindungi diri sendiri. Oke, namun, banyak orang masih menunggu sampai mereka sudah dalam masalah sebelum mengambil tindakan. Anda tidak dapat memindahkan uang atau merestrukturisasi aset Anda setelah tuntutan hukum, penagihan utang, atau krisis keuangan mengancam. Pengadilan dan kreditor melihat langsung transfer aset di menit-menit terakhir, dan itu sebenarnya penipuan, jadi tidak akan berlaku secara hukum. Cara sebenarnya untuk melindungi diri Anda adalah sebelum terjadi apapun. Pisahkan aset pribadi dan bisnis Anda dengan struktur hukum yang tepat. Gunakan perwalian atau perlindungan ilegal untuk melindungi kekayaan Anda dari tuntutan hukum dan miliki asuransi yang tepat untuk menanggung potensi kewajiban. Anda perlu menyiapkan pertahanan sebelum Anda membutuhkannya. Mencoba melindungi kekayaan Anda setelah risiko sudah terjadi ibarat menutup jendela Anda di tengah badai. Terlalu sedikit dan terlambat. Nomor 8, orang hanya menjadi kaya karena mereka curang. Nah, mitos ini adalah salah satu alasan terbesar yang digunakan orang untuk membenarkan mengapa mereka tidak membangun kekayaan sendiri. Beberapa orang memang menjadi kaya melalui taktik yang curang, tentu saja, tetapi mayoritas tidak. Kebanyakan dari kita membangun kekayaan melalui strategi, disiplin, dan waktu, bukan curang. Percaya bahwa kekayaan hanya datang dari korupsi atau mengeksploitasi orang menghasilkan dua hal. Oke, pertama-tama, itu membuat orang enggan untuk mencoba. Jika Anda percaya kekayaan hanya untuk para penipu, Anda tidak akan mau repot-repot belajar cara menghasilkan, berinvestasi,
berinvestasi, atau membangun sesuatu yang berharga. Kedua, hal itu memberi Anda alasan untuk tetap bertahan di tempat Anda berada. Lebih mudah berasumsi bahwa kesuksesan itu diatur secara tidak adil daripada bertanggung jawab atas pertumbuhan finansial Anda. Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan orang menjadi kaya dengan mengambil risiko yang diperhitungkan. Kita memulai bisnis, berinvestasi lebih awal, dan menguasai keterampilan bernilai tinggi. Kita belajar menunda kepuasan. Kita menabung dan berinvestasi alih-alih menghabiskan semuanya. Dan kita melihat peluang yang diabaikan orang lain, memecahkan masalah alih-alih menunggu izin. Percaya mitos ini membuat orang tetap miskin. Tabung di Krom aja, bunga tinggi hingga 8,25% per tahun. 10.000 bisa buat nonton idol favoritmu. Nabung reksadana di Ajaib, mulai dari 10.000. Percaya mitos ini membuat orang tetap miskin. Kekayaan tidak diberikan. Oke, itu dibangun. Dan semakin cepat Anda berhenti berasumsi bahwa itu semua penipuan, semakin cepat Anda dapat mulai memainkan permainan dengan benar. Dan kami tahu ini perlu ditelusuri lebih dalam. Jadi hari ini di aplikasi Alux, kami memiliki sesi harian eksklusif hanya untuk Anda. Kami akan membahas mengapa mitos dan kebohongan tampaknya lebih mudah dipercaya daripada kebenaran. Anda dapat mengunduh aplikasinya sekarang dan mendengarkannya. Dan kami memiliki penawaran eksklusif tambahan untuk Anda dan pasangan Anda. Minggu ini saja, kami mengadakan promo pasangan yang kuat karena lihatlah, oke, pasangan yang tumbuh bersama akan tetap bersama. Bunga-bunga hari Valentine itu hanya akan bertahan beberapa hari, tetapi belajar adalah jenis hadiah yang tidak akan pernah berkurang. Jadi unduh aplikasinya, pindai kode QR ini di layar, dan Anda akan mendapatkan diskon 35% untuk keanggotaan tahunan, yang sejujurnya, itu adalah keanggotaan yang terbayar dengan sendirinya dalam bulan pertama saja. Saya akan selalu ada bersama Anda setiap hari untuk memandu Anda di setiap langkah. Jadi, saya akan melihat Anda di dalam. Nomor 9, memiliki tabungan lebih penting daripada melunasi utang. Sekarang, apa yang Anda prioritaskan ketika Anda mencoba membangun stabilitas keuangan? Menabung, ya, itu jelas penting, tetapi memiliki utang berbunga tinggi seperti mencoba mengisi ember dengan lubang di dasarnya. Anda tidak akan pernah maju. Jadi, Anda perlu mengubah prioritas Anda. Ini sebagian merupakan hal psikologis. Memiliki tabungan tunai memberi Anda jaring pengaman dalam pikiran Anda. Tetapi tidak memiliki tabungan dan hanya memiliki utang menyebabkan stres itu semakin membebani Anda. Anda harus memahami utang mana yang paling membebani Anda. Jika Anda memiliki saldo kartu kredit dengan bunga 20%, tetapi rekening tabungan Anda menghasilkan 1 hingga 2%, mempertahankan saldo tabungan yang lebih besar sambil melakukan pembayaran minimum adalah strategi yang merugikan. Bunga utang Anda menguras uang lebih cepat daripada pertumbuhan tabungan Anda. Cara yang lebih cerdas untuk melakukan ini adalah dengan membangun dana darurat kecil terlebih dahulu sekitar pengeluaran 1 bulan sehingga Anda tidak bergantung pada kartu kredit untuk setiap pengeluaran tak terduga. Kemudian, lunasi utang dengan bunga tinggi. Habiskan semua yang Anda miliki secara agresif. Singkirkan kartu kredit, pinjaman gaji, dan apapun dengan bunga 2 digit. Setelah utang Anda terkendali, Anda dapat fokus untuk mengembangkan tabungan dan investasi Anda. Perasaan aman yang muncul karena memiliki uang di bank sementara Anda membayar ratusan bunga yang tidak tidaklah aman. Oke, jika Anda benar-benar menginginkan keamanan finansial, maka Anda harus melunasi utang berbiaya tinggi terlebih dahulu sehingga Anda dapat mulai membangun kekayaan Anda di atas fondasi yang kuat dan stabil. Nomor 10, harga real estate terus naik. Mitos ini telah meyakinkan banyak orang bahwa real estate adalah jalan yang pasti menuju kekayaan, tetapi sejarah membuktikan sebaliknya. Oke, meskipun nilai properti cenderung naik dalam jangka panjang, nilainya tidak selalu naik, dan kenaikannya pasti tidak lurus. Pasar real estate jatuh, terkoreksi, dan stagnan seperti aset lainnya. Orang-orang yang percaya real estate selalu naik telah terbakar dalam krisis keuangan 2008 ketika harga rumah anjlok 30 hingga 50% di beberapa wilayah. Bahkan dalam penurunan yang lebih kecil, beberapa properti kehilangan nilainya sementara yang lain membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Kesalahan sebenarnya adalah berpikir bahwa membeli properti kapan saja menjamin kekayaan. Keberhasilan dalam real estate bergantung pada pembelian dengan harga yang tepat. Anda memastikan Anda tidak membayar lebih di pasar yang sedang panas. Memahami tren lokal karena tidak semua pasar tumbuh pada tingkat yang sama dan menghitung biaya sebenarnya. Terlalu sering kita melihat orang mengabaikan biaya pemeliharaan, pajak properti, dan bunga. Real estate bisa menjadi investasi yang bagus, tentu saja, tetapi hanya jika Anda memperlakukannya seperti itu. Jika Anda membeli secara membabi buta, dengan asumsi harga akan selalu naik, Anda tidak berinvestasi. Oke, Anda berspekulasi, dan spekulasi hanyalah bentuk lain dari perjudian. Nomor 11.
Jika Anda melewatkan membeli kopi setiap hari, Anda mampu membeli barang seharga $1 juta. Mitos ini sudah sering diulang, dan ini hampir seperti cerita rakyat finansial. Gagasan bahwa jika Anda melewatkan minum kopi setiap hari, Anda secara ajaib akan mampu membeli rumah baru, mobil mewah, atau tujuan lain untuk mendapatkan $1 juta. Namun, bukan begitu cara membangun kekayaan. Ya, pengeluaran kecil memang bertambah, tentu saja, tetapi mengurangi pengeluaran tidak akan membuat Anda kaya. Bahkan jika Anda menabung $5 sehari, itu berarti $1.825 per tahun. Selama 30 tahun, dengan investasi sebesar 8%, jumlahnya mungkin akan bertambah menjadi sekitar $200.000. Jumlah yang besar, tentu saja, tetapi tidak mendekati $1 juta. Masalah sebenarnya adalah bahwa nasihat ini mengalihkan perhatian dari pendorong kekayaan yang sebenarnya, seperti meningkatkan pendapatan Anda. Anda harus menegosiasikan kenaikan gaji, memperoleh keterampilan bernilai tinggi yang menghasilkan uang, atau memulai bisnis Anda sendiri. Anda harus berinvestasi dengan bijak, masukkan uang ke dalam aset yang bertumbuh alih-alih hanya memangkas pengeluaran kecil dan membuat keputusan finansial yang cerdas seperti menghindari utang buruk dan memahami arus kas. Melewatkan minum kopi akan sedikit menghemat uang Anda, tetapi itu tidak akan menggantikan kebutuhan akan strategi keuangan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, dan investasi yang lebih cerdas. Anda tidak ingin menghilangkan kesenangan sederhana untuk membangun kekayaan. Ini adalah permainan jangka panjang yang lebih besar, dan Anda membutuhkan kesenangan kecil itu untuk memberi Anda kekuatan dan dorongan ekstra saat Anda membutuhkannya. Kenalkan Next AI, teman trading AI yang setia. Nikmati keuntungan trading dengan dukungan AI. Analisis tepat dan strategi andal. Tak ada yang namanya Membutuhkan kesenangan kecil itu untuk memberi Anda kekuatan dan dorongan ekstra saat Anda membutuhkannya. Nomor 12, bekerja lembur tidak sepadan. Tahukah Anda berapa banyak yang sebenarnya Anda hasilkan dari lembur? Jika Anda memperoleh waktu dan setengah atau lebih, jam-jam tambahan itu dapat mempercepat tujuan keuangan Anda secara drastis. Sekarang, tentu saja, ini tergantung pada apa yang akan Anda lewatkan, tetapi Anda perlu menghitungnya terhadap pembayaran ekstra, bukan jumlah yang biasa Anda lakukan. Jika upah per jam reguler Anda adalah $20, maka lembur dengan waktu 1,5 berarti Anda memperoleh $30 per jam. Itu kenaikan 50% hanya karena bekerja sedikit lebih lama. Jika Anda bekerja 10 jam ekstra seminggu, itu berarti tambahan $300. $1.200 per bulan, $15.600 per tahun. Sekarang tanyakan pada diri Anda, apakah lembur sepadan? Apa yang sebenarnya Anda perdagangkan? Karena jika lembur berarti kehilangan hidup Anda, membuat Anda kelelahan, atau merusak kesehatan Anda, ya, itu mungkin tidak sepadan, bukan? Tetapi jika itu membantu Anda melunasi utang lebih cepat, berinvestasi, atau mencapai tujuan keuangan yang besar, itu bisa menjadi alat yang luar biasa. Jika lembur hanya membuat Anda terus bekerja untuk menghabiskan uang, itu tidak akan mengubah masa depan Anda sama sekali. Tetapi jika Anda menggunakannya secara strategis untuk membangun kekayaan, memperoleh keterampilan, atau menciptakan peluang, ya, itu bisa menjadi langkah keuangan yang hebat. Yang membawa kita ke mitos berikutnya, nomor 13. Simpan atau investasikan semua uang ekstra Anda. Sekarang, Anda akan mendengar mantra ini di bagian magang lembaga keuangan, tetapi biasanya mantra ini akan memudar dalam beberapa tahun. Berinvestasi memang bagus untuk masa depan Anda, tetapi uang Anda tidak ada nilainya setelah Anda meninggal. Tidak ada jumlah uang yang dapat membeli kenangan dan pengalaman seumur hidup. Jadi, tidak apa-apa untuk pergi berlibur? Oke, lakukan sesuatu dengan teman atau keluarga Anda. Belilah sesuatu yang selalu Anda inginkan. Membangun kekayaan itu penting. Tetapi seperti yang selalu kami katakan, uang hanyalah alat, oke, bukan tujuan akhir. Keseimbangan sangat penting di sini. Tidak ada jumlah uang yang dapat membeli kembali waktu, kesempatan yang terlewatkan, atau momen bersama orang-orang yang tidak akan ada selamanya. Jadi ya, berinvestasilah dan simpan cukup uang untuk mengamankan masa depan Anda, tetapi belanjakan cukup uang untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar Anda nikmati. Apa gunanya semua ini jika Anda tidak memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang penting bagi Anda? Uang seharusnya mendukung hidup Anda, bukan menggantikannya. Nomor 14, sewa berarti membuang-buang uang. Mitos ini telah meyakinkan banyak orang bahwa memiliki rumah selalu lebih baik daripada menyewa. Tetapi itu tidak benar. Orang-orang bertindak seolah-olah hipotek adalah jalan pintas menuju kekayaan, mengabaikan fakta bahwa di tahun-tahun awal, sebagian besar pembayaran mereka digunakan untuk bunga, bukan ekuitas. Jika Anda membayar 2 hingga 3 kali lipat sewa hanya untuk bunga hipotek, Andalah yang membuang-buang uang, kecuali uang itu langsung masuk ke bank, bukan ke pemilik rumah. Menyewa memberi Anda fleksibilitas, biaya awal yang lebih rendah, dan risiko keuangan yang lebih sedikit. Secara keseluruhan, hipotek mengunci Anda dalam utang besar,
ditambah biaya pemeliharaan, pajak, dan kemungkinan penurunan pasar. Membeli hanya masuk akal jika angka-angkanya menguntungkan Anda, bukan karena beberapa nasihat kuno memberitahu Anda bahwa Anda harus melakukannya. Baik menyewa maupun membeli memiliki konsekuensi. Oke, pilihan terbaik bergantung pada situasi keuangan, tujuan, dan kondisi pasar Anda, bukan aturan umum yang mengatakan bahwa menyewa itu buruk. Dan mitos nomor 15, bahwa kebahagiaan mencapai titik jenuh pada penghasilan $75.000 per tahun. Nah, apakah Anda ingat penelitian yang membatasi kebahagiaan pada penghasilan $75.000 setahun? Memang benar bahwa kekayaan yang tak terbatas tidak membuat Anda bahagia selamanya, tetapi angka $75.000 per tahun ini adalah angka yang tidak pasti. Penelitian baru dan pengalaman dunia nyata membuktikan bahwa itu bukanlah gambaran lengkapnya. Ide awalnya adalah bahwa begitu orang menghasilkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan beberapa kenyamanan, pendapatan moral apapun tidak akan benar-benar membuat mereka lebih bahagia. Namun, penelitian yang lebih baru, termasuk penelitian dari Matthew Killingsworth di University of Pennsylvania, menunjukkan bahwa kebahagiaan terus meningkat seiring dengan pendapatan, hanya dengan cara yang berbeda. Di bawah pendapatan tertentu, stres tentang tagihan, perawatan kesehatan, dan keadaan darurat dapat menjadi pembunuh kebahagiaan utama. Setelah mencapai stabilitas, uang tambahan membawa kebebasan dan kemampuan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan. Anda dapat mengambil lebih banyak waktu istirahat dan menikmati hidup tanpa kecemasan finansial. Kuncinya bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak uang, melainkan menggunakan uang Anda dengan bijak. Seseorang yang berpenghasilan $200.000 dengan utang yang besar dan tidak punya waktu untuk diri sendiri mungkin kurang bahagia dibandingkan seseorang yang berpenghasilan $80.000 dengan pengeluaran rendah dan lebih bebas. Uang bukanlah satu-satunya faktor kebahagiaan, bukan. Namun, gagasan bahwa uang berhenti meningkatkan kualitas hidup Anda pada usia 75 tahun sudah ketinggalan zaman. Menghasilkan lebih banyak uang memberi Anda lebih banyak kendali, dan kendali itu benar-benar dapat membuat hidup Anda lebih baik. Dan hanya itu yang kami punya untuk Anda hari ini, teman. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasi kami dan mendengarkan sesi harian hari ini tentang mengapa mitos dan kebohongan tampaknya lebih mudah dipercaya daripada kebenaran. Ini kode kernya lagi, kalau Anda melewatkannya. Sampai jumpa di dalam.